Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini Daun Muda akan membahas sedikit tentang sebuah hidroponik sistem pot atau sistem sumbu, khususnya untuk tanaman tomat. Karena kalau untuk tanaman tomat itu tempatnya memang harus sedikit lebih besar daripada yang biasanya. Jadi untuk alat-alatnya kita simak pada bagian pertama. Baik, untuk persiapannya itu cukup simpel. Yang pertama ada gunting, ada cutter, ada kain yang tidak terpakai, bebas mungkin bajunya teman-teman yang nggak terpakai. Kemudian ada galon, kalau saya memakai galon dari Le Mineral karena ya untuk mengurangi sampah plastik. Terus manfaatnya juga ini lebih awet dan tahan lama, mudah untuk dipotong dan diolah menjadi sebuah pot hidroponik sistem sumbu atau sistem wick seperti itu ya. Sama satu lagi itu ini dari bambu, ini untuk media congkok apabila untuk tanaman itu bisa lebih atau sudah besar maksudnya. Oke, kemudian kita potong dulu untuk bagian kainnya. Nah, dipotong secukupnya saja. Yang penting nanti di bagian sini dia bisa masuk dan nggak terlalu besar ya, karena untuk kain ini hanya untuk media penyerapan akar ke airnya atau tanah melewati kain ini kemudian ke air seperti itu, untuk membantu akar lebih mudah menyerap air. Nah seperti itu ya bahasanya, tinggal dipotong menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Yang nggak terpakai aja, jadi salah pun nggak masalah gitu. Sama ya untuk mengurangi barang-barang yang nggak kepakai di rumah. Nah kurang lebihnya seperti ini ya. Ini nanti saya bagi dua seperti ini. Nah seperti ini. Nih bentuknya seperti ini. Kemudian setelah kita memotong untuk sumbunya, ini jangan lupa untuk dibuka. Nah bagian sini jangan lupa untuk dibuka. Ini caranya ya sederhana aja, kita bangun pakai ini ya. Nah seperti ini, dilubangi seperti ini. Ini sampai hilang ya nanti ya. Agak susah sih memang, sedikit lebih susah. Tapi pakai gunting aman. Nih tinggal gini aja. Tuh. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah melubangi bagian galon, dipisah menjadi dua ya. Nah kalau untuk melubangi, saran saya sendiri itu di bagian sini saja. Nah ini di bagian lekukan pertama untuk yang menurun. Nih gampang nanti ngeliatnya di bagian sini. Yang atas untuk media tanah, yang bawah untuk media air. Airnya mungkin sedikit lebih banyak nggak apa-apa ya. Jadi mungkin nanti kalau mau ngisi ulang ya mungkin nyiramnya cuman seminggu sekali atau bahkan 2 minggu bisa sekali. Seperti itu. Tergantung dari tanaman yang mau kita tanam di sini. Biasanya kalau 2 atau 3 pun seminggu masih cukup lah. Gitu ya. Oke, kita langsung eksekusi saja.
Nah, ini tipsnya kalau untuk motong ini jangan lupa tangan yang kiri itu untuk menekuk biar dia nggak kejepit untuk cutternya, jadi lebih enak. Jangan lupa untuk cutter yang baru juga, karena kalau cutter lama mungkin ya susah, agak sedikit susah. Kalau baru enak banget. Oke, nanti untuk kurang lebihnya seperti ini, terbagi menjadi dua. Nanti kalau masih tajam-tajam dan kurang rapi, tinggal dirapikan pakai gunting gitu ya, biar nanti kalau misalnya mau mindah-mindah teman-teman nggak terluka, karena kan kalau tajam kan gampang melukai ya, kayak gitu sih. Kayak gini contohnya nih, ini tinggal dipotongin aja apa gitu ya. Oke. Oke, untuk step selanjutnya jangan lupa untuk meruncingkan bambu ini agar bisa dia masuk ke bagian penutup ini. Ini kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, ini ada trik juga sih agar bambunya ini lebih awet, karena nanti kan yang paling bawah ini yang paling banyak untuk terkena air. Jadi teman-teman bisa menggunakan plastik ini agar bambunya bisa dilapisi seperti ini, kemudian ditekuk aja untuk memperlama masa usia dari bambunya, karena langsung bersentuhan dengan air daripada yang lain, seperti itu ya. Ini fleksibel sih, terus karena saya masukkannya ini ke dalam bagian yang paling bawah, jadi saya inisiatif untuk agar saya lapisi pakai plastik gitu ya. Nah, ini agar lebih kuat banyak cara juga. Nanti teman-teman bisa menggunakan batu-batuan untuk dimasukkan ke bagian sini, kemudian tanah, kemudian batu bata, terserah. Yang penting nanti jangan terlalu banyak, yang penting bisa agak lebih sedikit kuat aja untuk pondasinya. Jika sudah jadi seperti ini, tinggal kita gabungkan ke bagian sumbunya yang paling bawah ya, seperti ini ya. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Kalau saya sih 2 kali karena kain saya panjang. Seperti ini. Oke. Terus dimasukkan kayak tadi. Seperti ini, tapi kalau udah masuk ke sini dulu ya. Nah, ini lebih enak sih. Lihat ini. Nih. Tuh. Nah, kayak gini dia nanti bisa masuk sedikit. Tuh. Bisa masuk sedikit. Seperti ini. Nanti biar dia lebih bisa tegap seperti ini, nanti kita kasih batu, kita kasih media tanah agar lebih bisa tegap sama kuat seperti itu ya. Terus untuk sumbunya seperti ini. Oke. Sorry kalau nggak kelihatan. Nih kayak gini, lebih dekat. Nih. Oke. Oke, biar lebih rapi nanti teman-teman bisa diikat-ikat di bagian sini agar dia terlihat lebih estetik ya. Jangan lupa ngopi juga. Oke, nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, udah jadi nih. Tinggal kita kasih media tanah, air, batu, selesai. Oke. Ya, kira-kira segini aja cukup. Yang penting nanti di bagian kayak roll itu terisi ya. Nih. Nah, teman-teman nanti bisa menganalisanya sendiri untuk ukuran batunya seperti apa. Ini digoyang-goyang pun cuma sedikit aja yang gerak, karena ya ini pun juga belum masuk ke bagian media tanah. Nanti kalau ada media tanah lebih kencang lagi, atau kalau masih kurang kuat teman-teman bisa nambahin aja. Nih, saya tinggal kayak gitu, kayak gini, sorry. Nah, saya pegangin ya. Tuh. Oke.
Oke, jika sudah siap seperti ini, kita masukkan media tanah ya. Nih, oke mantap. Let's go untuk eksekusi media tanah dulu. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya isi untuk media tanahnya seperti ini ya. Nah, media tanah itu tergantung dari milik teman-teman. Misalkan kalau teman-teman deket aliran sungai gitu kan, tanahnya lebih bagus, atau deket sawah itu tanahnya juga bagus, atau yang tanah-tanah yang kebun tapi banyak ayam atau banyak hewan-hewan gitu juga bagus. Nah, ini kebetulan tanah-tanah seperti ini punya deket saya itu ada kebun, itu banyak ayamnya dan nggak digunakan, saya ambil ya, kebetulan cuman tanah belakang rumah sih seperti ini. Nah, contoh untuk sirkulasi yang bagus itu seperti ini teman-teman. Nah, ini walaupun tidak disiram, kemarin seperti ini, ditinggal ya sekitar 1 jam udah seperti ini, udah lembab seperti ini. Lembabnya itu bertekstur ya, kalau disiram kan coraknya lebih kasar, kalau ini tidak nih, seperti ini. Nah, ini nanti rencana mau saya masukkan ke sini karena kemarin cuman tes tes untuk kelembaban sirkulasi udaranya, sirkulasi untuk airnya itu ternyata bagus ya. Kemudian saya mau aplikasikan ke yang seperti ini. Nah, kayak gini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengisi airnya dulu, kemudian nanti diisi tanamannya. Tanamannya sudah saya siapkan seperti ini ya. Nah, ini untuk tanaman tomatnya. Nah, ini kemarin di trotol ayam tinggal separuh. Ya udah, lanjut aja. Oke. Nah, ini tinggal nunggu aja nih, nunggu penuh. Saya sebenarnya mau bikin 5 tapi ya di video 3 dulu lah. Gitu. Nah, kalau di desa itu hewan-hewan liar kayak gini, hewan peliharaan tuh bebas berkeliaran di mana-mana. Jadi mungkin tanah-tanah di desa itu subur ya karena itu. Seperti itu ya. Oke, tinggal nunggu. Oke, ini udah saya masukkan air seperti ini ya. Di bawahnya masuk air. Terus ini mau saya masukkan di sini untuk bahan tambahan media tanah. Oke, lanjut aja. Proses penambahan untuk media tanah sudah selesai seperti ini. Ya, yang kemudian adalah proses pemindahan media tanam seperti ini ya. Nah, kalau untuk proses pemindahan media tanam ini kalau dari saya sendiri, karena saya nggak punya bahan silikon yang untuk media penyemaian seperti ini, saya hanya menggunakan dari wadah pembuatan es batu tapi yang udah rusak. Jadi tipsnya adalah kita harus membasahi bagian-bagian yang ada pohonnya agar mudah untuk ditarik atau diambil. Tapi nariknya bukan narik gini ya. Ini saya tunjukin dulu. Ini saya basahin dulu teman-teman. Nih. Kalau dibasahin nanti kan
tanahnya jadi sedikit lembut ya. Nah, rasain saya keluarin tanahnya. Nah, ini tanahnya agak sedikit lembut. Nah, kayak gini gampang nih, tinggal kita pakai sendok legendaris seharga Rp300. Nih, kita rasain dulu di bagian mana sih akarnya itu ya, jangan langsung main cabut karena akar itu bagi pohon sangat penting. Karena kalau akarnya rusak pasti akan berpengaruh pada bagian-bagian atasnya gitu. Tapi kalau bisa ya langsung aja sih, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya pelan-pelan karena kasihan. Nah, kayak gini tuh, seakar-akarnya udah kecabut. Nah, ini tinggal dipindahkan ke media tanam. Oke, cocok gitu ya. Oke, untuk penempatan tanaman ini juga nggak sembarangan ya teman-teman, jadi ditempatkan sesuai dengan cara dan feeling kita masing-masing. Itu jangan terlalu dalam karena akar pasti arahnya ke bawah, jadi teman-teman jangan khawatir, oh enggak, ini enggak keisi air atau segala macam, pasti keisi air. Nah, kayak gini. Ini maaf karena tripod saya amatir jadi nggak sampai ke atas, saya juga ngeliatin biar nggak jatuh tripod saya. Anginnya kencang banget di sini gitu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Ini yang kedua ya. Kalau saya sih depan belakang aja nggak apa-apa, biar jaraknya nggak terlalu dekat, karena kalau tomat itu pasti bercabangnya banyak banget. Itu yang pertama. Terus mereka butuh ruang untuk merambat ke atas juga, jadi sebisa mungkin didekatkan ke apa namanya ini tiangnya itu ya. Lakukan terus menerus. Begitu teman-temanku. Ya. Oke, udah selesai. Seperti ini hasilnya. Nih, oke. Aman. Ini tinggal kita tunggu sampai tumbuh besar saja. Dan kalau tomat baru itu sebisa mungkin jangan langsung matahari ya teman-teman. Jadi tomat sebenarnya nggak membutuhkan cahaya matahari terus menerus, kecuali kalau di daerah teman-teman itu daerah-daerah yang mataharinya tuh nggak terlalu ada, maksudnya apa ya, di dataran tinggi lah misalnya seperti itu. Jadi kalau di dataran rendah panasnya itu agak sedikit merusak reproduksi dari tanaman tomat itu sendiri gitu ya. Nah, ini kalau nyiram ya paling isinya yang di bawah ini seminggu sekali lah kayak gitu. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam daun muda.